Bagaimana jika 500 napi percobaan melakukan pemberontakan dan menyandra putri presiden? Iya, pasti akan terjadi banyak kekacauan dan dibarengi dengan adegan beradrenalin yang begitu menegangkan. Oke, halo semua, kembali lagi bersama gue Bang Nau. Dan inilah alur cerita film Lockout. Gak bisa bahasa Inggris. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang agen khusus bernama Snow yang tengah diinterogasi oleh Jenderal Scott karena dia ini dituduh telah membunuh atasannya yang bernama Frank. Di sini Snow pun melakukan pembelaan dengan mengatakan jika dia nggak membunuh Frank, melainkan anak buah Scott lah yang telah membunuhnya. Karena Frank memiliki bukti percobaan ilegal terhadap 500 napi yang sedang Scott lakukan. Iya, ternyata di sini Snow telah dijebak nih teman-teman. Dimana atas hal itu, ini Scott pun gak mau basa-basi lagi dan meminta Snow untuk memberikan bukti itu. Namun di sini Snow pun tetap bersikeras dan menolak memberitahu di mana dia menyimpan bukti itu. Gak lama datanglah teman Snow yang bernama Harry, yang merupakan agen khusus CIA, di mana Harry mengatakan kepada Snow jika dia mau memberitahu di mana dia menyembunyikan bukti itu, maka dia akan bantu Snow untuk membongkar kebusukan dari Jenderal Scott. Yang mana atas hal itu, akhirnya Snow pun mau memberitahu Harry jika dia menyembunyikan bukti itu di temannya yang bernama Mes. It's good to see you. Setelah itu kita pun akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Emily yang merupakan putri Presiden Amerika, di mana saat ini Emily tengah dalam perjalanan menuju ke MS-1, yaitu sebuah penjara luar angkasa khusus untuk para tahanan kelas kakap. Di sana penjaga pun menjelaskan kepada Emily jika di dalam penjara itu terdapat 500 napi kelas berat yang sudah ditidurkan selama bertahun-tahun lamanya. Jadi saat Emily melakukan penelitian terhadap salah satu napi, si petugas memperingatkan Emily untuk tetap berhati-hati. Gak lama seorang napi bernama Heidel, dia pun dibangunkan dari tidurnya selama bertahun-tahun untuk melakukan proses penelitian yang sedang dilakukan oleh Emily. Di mana saat Emily melayangkan beberapa pertanyaan kepada Heidel, hingga yang terjadi. Iya, di sini Heidel berhasil melakukan pemberontakan dengan membunuh beberapa bodyguard yang menjaga Emily. Emily pun berusaha berlari dari kejaran Heidel. Sementara Heidel sendiri, dia ini terlihat memaksa seorang teknisi untuk membuka semua sel napi yang selama ini ditidurkan. Di mana atas hal itu, ini semua napi berbahaya pun akhirnya terbebas, sehingga terjadi pemberontakan di dalam penjara itu. Gak lama dari itu, Heidel pun berhasil menemukan Emily. Di sini dia pun berusaha memperkosanya. Namun beruntung saat itu, datanglah kakak Heidel yang bernama Alex, yang mencegah Heidel untuk melakukan hal itu. Karena kini Emily akan menjadi sandera mereka, agar mereka bisa benar-benar lepas dari penjara itu. Di waktu yang sama, Scott yang mendapat kabar pemberontakan itu, dia pun langsung mengabarkannya kepada Presiden Warnock jika putrinya kini jadikan sandera oleh 500 napi di MS-1. Ya, hal itu pun jelas membuat Pak Presiden sangat panik dan meminta Scott untuk mengirim seluruh pasukannya untuk menyelamatkan putrinya. Namun hal itu pun ditentang oleh Harry yang menyarankan agar Pak Presiden menurunkan satu pasukan terbaiknya saja agar para napi itu nggak mengetahui misi penyelamatan tersebut. Di mana Harry menyarankan untuk memerintahkan agen Snow karena dia tahu kalau agen Snow merupakan satu-satunya agen terbaik yang pernah dia kenal. Di sini pada awalnya Snow pun menolak misi itu. Namun setelah Harry mengatakan jika Mes juga berada di dalam penjara itu, pada akhirnya Snow pun sepakat akan melakukan misi penyelamatan tersebut. Okay, I'm joking, I'll do it.
Mereka pun kemudian berusaha melakukan negosiasi dengan Alex. Namun sayang di sini Alex pun gak menerima negosiasi apapun dan malah memperlihatkan siaran langsung saat Heidel membunuh seorang petugas. Alex mengatakan jika dalam waktu 8 jam seluruh napi gak dibebaskan, maka dia bersumpah akan membunuh seluruh sandera, termasuk dengan Emily. Iya, hal itu pun jelas membuat Scott sangat panik, sehingga dia pun langsung mengirim satu anak buahnya untuk melakukan negosiasi secara langsung dengan Alex, sekaligus Snow yang menyusup lewat jalur belakang. Di mana dalam negosiasi itu, anak buah Scott berjanji kepada Alex jika dia akan membebaskan Alex serta Heidel jika mereka menyerahkan Emily. Di sini sebenarnya Alex pun menyepakati dengan perjanjian itu. Namun saat anak buah Scott akan membawa Emily, si Heidel ini langsung menembak seorang sandera karena dia ini gak mau melepaskan Emily. Situasi ini pun diperparah dengan Alex yang mendapat kabar jika ada seorang penyusup yang mana atas hal itu. Di sini Alex pun langsung membunuh anak buah Scott, sekaligus kembali menahan semua sandera. Bring them back inside. Kita beralih kepada Snow. Di sini dia pun terlihat berhasil masuk ke dalam penjara itu, di mana saat seorang napi berusaha membunuh ajudan Emily, Snow pun datang di waktu yang tepat dan berhasil membunuh si napi. Namun sayang karena di sini Emily nggak tahu jika Snow adalah agen khusus yang diturunkan langsung untuk menyelamatkannya. Dia pun malah memilih untuk kabur dan bersembunyi di salah satu ruangan bersama dengan ajudannya. Gak lama dari itu, Alex yang melihat salah satu anak buahnya meninggal. Dia pun langsung mengikuti jejak Emily yang mengarahkannya ke sebuah ruangan. Alex kemudian meminta anak buahnya untuk memanggil seorang teknisi untuk membuka ruangan itu, karena di sini dia ini sangat yakin kalau Emily bersembunyi di ruangan tersebut. Di waktu yang sama, Harry pun memberikan kabar kepada Snow jika ruangan yang menjadi tempat persembunyian Emily merupakan ruangan nitrogen yang memiliki sedikit oksigen. Jadi di sini Harry pun meminta Snow untuk segera mengeluarkan Emily dari ruangan itu sebelum dia ini akan kehabisan oksigen. Atas hal itu di sini Snow pun langsung OTW ke tempat Emily dengan arahan yang terus diberikan oleh Harry. Di mana saat Snow hampir sedikit lagi sampai ke ruangan itu, dia ini tiba-tiba diserang oleh seorang napi. Beruntung saat itu dengan kemampuan dan sedikit bantuan dari kantor pusat, pada akhirnya Snow pun berhasil mengalahkan si napi, sekaligus berhasil mengeluarkan Emily. Snow pun kemudian mengajak Emily untuk pergi meninggalkan penjara itu, dengan arahan yang tentunya terus diberikan oleh Harry. Namun sayang tiba-tiba komunikasi mereka terputus, karena ternyata Alex memaksa seorang teknisi untuk memutuskan seluruh saluran komunikasi di penjara itu. Yang mana atas hal itu, ini Snow pun gak tahu rute mana yang akan membawa mereka keluar dari penjara itu, hingga yang terjadi. Iya, mereka tiba-tiba terjatuh. Beruntung saat itu mereka ini terjatuh di ruang medis, sehingga di sini Snow pun langsung mengobati Emily yang sempat tertembak. Selain itu di sini Snow juga menjelaskan jika dia ini merupakan seorang agen khusus yang ditugaskan langsung untuk menyelamatkan dirinya. Snow kemudian meminta Emily untuk menggunakan baju napi, dan di sini dia juga sedikit mempermak rambut Emily agar para napi tidak mengetahuinya. Mereka kemudian pergi untuk mencari mes. Namun sayang saat mereka melewati kumpulan para napi, ada salah seorang napi yang mencurigai gerak-gerik mereka, hingga yang terjadi. Iya, saat kabur itu Snow malah gak sengaja bertemu dengan Mes. Namun saat Snow bertanya mengenai di mana barang itu dia simpan,
Di sini si Max ini malah bicara ngelantur nggak jelas, di mana Emily menjelaskan jika kemungkinan kalau Max ini mengalami gangguan fungsi otak karena tak kuat menahan tekanan udara di luar angkasa. Situasi itu pun diperparah dengan para napi yang berusaha membobol pintu ruangan mereka, di mana hal itu pun membuat mereka harus kembali berlari untuk lepas dari para napi. Dan sialnya saat itu, si Max ini nggak tahu bagaimana cara menekan tombol masuk ke ruang keamanan karena otaknya yang tidak berfungsi dengan normal, di mana atas hal itu pada akhirnya Max pun harus meninggal. Tapi beruntung sebelum Max ini meninggal, dia ini sempat mengucapkan sesuatu kepada Emily tanpa diketahui oleh Snow. Kita beralih ke kantor pusat. Di sini Jenderal Scott yang mengira jika Snow tidak bisa menyelamatkan Emily. Dia pun meminta anak buahnya untuk menghancurkan MS-1 karena dia ini tidak ingin 500 napi percobaan itu bebas dan percobaan ilegalnya akan terbongkar. Di waktu yang sama, Snow yang telah sampai di ruang penyelamatan, dia pun meminta Emily untuk masuk ke kapsul penyelamat, sementara dia akan berusaha untuk menahan para napi. Di mana ketika Scott sedang memandangi kapsul penyelamat itu terbang ke bumi, tiba-tiba dia ini dikagetkan dengan Emily yang ternyata nggak mau pergi sebelum Snow membantunya untuk menyelamatkan semua sandera. Di sini Snow pun jelas saja menolak hal itu karena misinya hanyalah menyelamatkan Emily. Namun setelah Emily mengatakan jika dia tahu di mana Max menyembunyikan bukti itu, pada akhirnya Snow pun sepakat untuk membantu Emily menyelamatkan seluruh sandera. Mereka pun kemudian segera pergi ke ruangan sandera. Namun sayang di sini, mereka pun malah dibegal oleh Alex dan anak buahnya. Hingga yang terjadi. Pada akhirnya Alex pun berhasil menangkap Emily. Kemudian Alex pun memasak Emily agar dia ini meminta ayahnya untuk menghentikan perintah menghancurkan MS-1. Atau jika tidak, si Alex ini mengancam akan membiarkan Emily diperkosa oleh Heidel. Dan Emily pun mengatakan, Blow this dump out of the sky. iya, atas hal itu Scott pun langsung mengirimkan pasukannya untuk menghancurkan MS-1. Di mana di detik-detik kehancuran MS-1, si Heidel ini masih sempat-sempatnya berdebat dengan Alex kalau dia ini ingin mencicipi Emily lebih dulu. Yang mana saking sangenya si Heidel ini, dia ini sampai membunuh kakaknya. Di mana saat Heidel memaksa Emily untuk melayaninya, hingga yang terjadi. Tiba-tiba Snow datang dan berhasil menyelamatkan Emily. Karena pas tadi Snow tertembak, ternyata tembakan itu hanya mengenai rompi anti pelurunya. Mereka pun kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu, di mana dengan menggunakan baju penyelamat yang sebelumnya telah dikirim oleh Harry. Pada akhirnya mereka pun berhasil selamat dari ledakan tersebut. Singkatnya, beberapa hari setelah kejadian itu, Emily pun terlihat mendatangi sebuah stasiun, di mana ternyata di sanalah Max menyembunyikan bukti kejahatan dari Jenderal Scott, yang mana dengan mengingat kata sandi yang dikatakan oleh Max, pada akhirnya Emily pun berhasil mengambil barang bukti itu. Emily pun kemudian memberikan bukti itu kepada ayahnya, yang mana atas hal itu, kini Snow pun akhirnya terlepas dari jebakan Jenderal Scott. Dan film pun selesai.